Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harfa Qurratu Ain. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan jasa Askia Salon. Saya tidak sendiri, saya bersama anggota saya yaitu Rizka Maulida dan Anissa Dwiningsih. Proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kelas kolaborasi perguruan tinggi dan praktisi dunia kerja dalam program praktisi mengajar angkatan ke-4 tahun 2024. Adapun dosen pengampu kami dan praktisi yaitu dosen pengampunya adalah Ibu Indri Ditisari dan dosen praktisi dunia bisnis yaitu Pak Andra. Instrumen yang digunakan dalam pembuatan sistem pengelolaan keuangannya yaitu sistem software Siska 20 2024 yang menciptakan adalah Bapak Andra. Aplikasi sistem komputer ini merupakan aplikasi jenis accounting general ledger yang dikembangkan menggunakan teknologi software RDBMC Microsoft Access 2021 serta dapat mengotomatisasikan berbagai proses akuntansi dan keuangan untuk lingkup usaha mikro dan usaha kecil. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu gambaran umum perusahaan. Gambaran umum perusahaan yaitu perusahaan Askia Salon. Askia Salon merupakan usaha yang bergerak di bidang salon dan kecantikan. Didirikan oleh Ibu Tina Sinuaji yang beralamat di Jalan Dr. Mansur nomor 11C Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru. Awal berdiri pada tahun 2007. Nah, Askia Salon mempunyai rencana jangka pendek dalam perusahaan yaitu penambahan layanan bagi baru pelanggan. Adapun rencana jangka panjangnya yaitu membuka cabang baru di lokasi yang strategis. Nah, yang kedua yaitu mekanisme dan kerangka tahapan. Berikut gambaran ringkas terkait hal yang lebih teknis terkait putaran uang dan aspek akuntansi seperti perusahaan ini memiliki modal awal sebesar 70 juta pada saat berdiri. Memiliki omset rata-rata sebesar 14 juta per bulan. Perusahaan ini memiliki 3 orang karyawan yang aktif saat ini. Perusahaan belum memiliki sistem akuntansi dan saat ini perusahaan belum rutin membuat laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran, hanya dicatat di dalam buku folio. Lalu yang ketiga ada proses kunjungan dan pengambilan data. Dalam proses kunjungan dan pengambilan data yaitu kami mengidentifikasi ownernya atau mewawancarai pemilik salon Askia tersebut. Lalu kami mengambil data kepada pemilik usaha dan mereka memberikan izin. Lalu setelah itu kami menganalisis laporan keuangan mereka untuk kami masukkan ke dalam sistem akuntansi. Nah, yang keempat ada persiapan. Kami menentukan waktu berkunjung, selain itu kami mempersiapkan alat untuk mengambil data. Dan lalu kami mengolah data, yaitu menginput dan mengolah data dengan aplikasi GLMS Access. Lalu kami memaparkan hasil dan menyampaikannya dalam proyek yang kami buat. Lalu tahap pengambilan data. Proses yang terjadi saat kunjungan dan melakukan pengambilan data. Pemilik usaha memberikan respon yang mendukung dan terbuka terhadap pendekatan yang dilakukan terkait proyek ini. Model bisnis yang dilakukan si pemilik usaha yaitu salon tradisional, salon yang menyediakan layanan kecantikan dan perawatan wajah, dan lainnya dilakukan oleh fisik. Data yang dapat diambil yaitu penerimaan dan pengeluaran salon, dan kami mengambil beberapa dokumentasi. Nah, berikut ini adalah dokumentasi kami saat kami mengambil data tersebut. Selanjutnya, masuk ke tahap perancangan akun, input data transaksi, dan pelaporan keuangan. Di tahap ini telah dihasilkan beberapa entitas data sebagai berikut. Yang pertama, daftar akun, kedua, daftar saldo awal, ketiga, daftar jurnal, keempat, buku besar kas,
kelima daftar neraca saldo, keenam neraca, dan ketujuh laba rugi. Yang pertama dengan membuat daftar akun. Memasukkan kode akun, nama akun, masuk ke kelompok yang mana, dan ada di laporan yang mana. Bisa kita lihat di kode 100101 dengan nama akun kas, masuk kelompok harta lancar, dan ada di laporan neraca. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan kode akun dan nama akun yang lainnya sesuai dengan data yang telah didapat. Lalu masukkan saldo awal periode bulan Januari 2024. Kas debit sebesar Rp25 juta, perlengkapan debit sebesar Rp6.200.000, peralatan debit sebesar Rp23.900.000, dan ekuitas kredit sebesar Rp55.100.000. Setelah memasukkan daftar saldo awal, maka dilanjutkan dengan memasukkan data penerimaan dan pengeluaran kas. Setelah itu, daftar jurnal umum, buku besar kas, neraca saldo, neraca, dan laporan laba rugi akan otomatis terisi. Berikutnya, tahap analisis kinerja bisnis berdasarkan laporan akuntansi. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan sebelum menganalisis informasi akuntansi di laporan keuangan. Yang pertama, apakah omset atau pendapatan jasa tumbuh? Yang kedua, berapa nilai net profit marginnya? Yang ketiga, apakah aset bertambah? Yang keempat, apakah aset bertambah terjadi karena modal atau ekuitas atau laba tahun berjalan yang bertambah atau hutang yang bertambah? Yang kelima, jika masih rugi, proyeksi break even point atau balik modalnya itu kapan? Statistik kinerja bisnis di Askia Salon. Berikut ini adalah persentasenya. Pertumbuhan omset sebesar 10,2%, pertumbuhan aset sebesar 0,45%, dan nilai net profit marginnya sebesar 36%. Sedangkan rasio hutang terhadap aset adalah 0%. Paparan analisis kinerja bisnis. Berikut ini adalah paparan analisis kinerja bisnis dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis, pendapatan jasa tumbuh sebesar Rp1.335.000 dengan persentase 10,2%. Selanjutnya nilai net profit margin sebesar Rp19.729.000. Berikutnya aset bertumbuh sebesar Rp1.090.000 dengan persentase aset 0,45%. Aset bertambah dikarenakan laba tahun bertambah. Yang terakhir, yaitu untuk periode ini Askia Salon tidak mengalami kerugian. Saran dan rekomendasi. Beberapa saran kami untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis dari usaha jasa yang telah kami analisis informasi akuntansinya. Berikut adalah beberapa saran untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis Askia Salon. Yang pertama, layanan tambahan, yaitu menambahkan layanan baru seperti perawatan kulit khusus atau layanan kecantikan lain yang sedang tren, dapat menarik lebih banyak pelanggan. Yang kedua yaitu paket bundling, seperti menawarkan paket bundling yang mencakup beberapa layanan dengan harga diskon, dapat meningkatkan penjualan dan memaksimalkan penggunaan fasilitas salon. Yang ketiga yaitu strategi media sosial, memanfaatkan platform Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menampilkan hasil kerja, testimoni pelanggan, dan promosi spesial. Konten yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan visibilitas dan engagement. Yang keempat yaitu pengawasan biaya, seperti penggunaan laporan keuangan untuk memonitor biaya operasional dan mengidentifikasi area untuk penghematan. Dari beberapa saran tersebut,
kami merekomendasikan untuk Askia Salon yang sebaiknya terlebih dahulu dilakukan, yaitu pengawasan biaya atau penggunaan laporan keuangan untuk memonitor biaya operasional. Alasannya karena dengan memiliki informasi keuangan yang akurat, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya manusia secara efisien dan mendukung inisiatif pertumbuhan seperti pembukaan cabang baru yang lebih terkendali. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.